kantong kering bisa setelah panjenengan terapi jualan. Jadi kalau pernafasan mulai dari asma, lalu ada juga gangguan berkaitan dengan sinusitis, berkaitan dengan itu, lalu flek, TBC, itu bronkitis, kasus-kasusnya udah banyak. Kalau bronkitis contohnya Bapak Kardinal Yulius Darmatmojo, itu bronkitis dan sekarang paru-parunya bersih. Kalau yang asma, bruder itu asma sudah sangat lama, udah asma kronis bruder. Tapi sekarang nyaman. Kalau dulu kalau bruder cerita itu sebulan bisa 2 kali minimal masuk rumah sakit karena asma, hipertensi, jantung, juga punya masalah dengan prostat bruder. Dan itu syukur bruder sekarang segar. Bruder setiap Rabu dan Sabtu selalu ke Magelang untuk membantu kami untuk terapi bruder. Itu paling tidak Rabu Sabtu ya, kadang-kadang lebih hari-hari lain. Lalu selain itu untuk kasus kolesterol, lalu trigliserid yang tinggi, untuk asam lambung, masalah dengan jantung, juga pembengkakan jantung koroner, penyumbatan, banyak kasus yang harus pasang ring tidak jadi, sudah banyak yang kita alami. Dan paru-paru umumnya setelah konsumsi ini justru menjadi bersih. Penyakit-penyakit lain termasuk HMP, contohnya Mbak Berti masih 17 tahun. Berapa tahun? Sakit udah selama berapa tahun? Baru 22 tahun Pak Dodi. 22 tahun. Dan sempat juga dulu di Jakarta sudah operasi dan pasang platinum. Jadi titanium. Titanium. Ini termasuk mahal ini kan. Punya titanium. Mahal. Berapa? Cuma 80 juta. Waktu itu ya? Iya, 2013. Tetapi toh masih juga karena ada berapa titik? Punya 5 titik. Di mana saja? Tulang ekor S1, lalu tulang belakang L5 dan L4, lalu di leher itu C7 dan C8. Ya. Dan sekarang gaya karena dulu lalu pembuktiannya setelah diterapi pakai ini yang dilakukan adalah naik motor dari Jogja ke Salatiga 210 km PP. Dan aman-aman saja. Aman, lancar jaya. Melayani di daerah Pakem. Ya, jadi dekat Gracia di sana. Iya, jadi nanti kalau ini boleh kontrol ke Gracia. Boleh kontrol ke Gracia. Jadi begini Mas, jadi ini pun yang saya bilang tadi bukan provoka. Cuma yang diceritakan itu adalah testimoni dari orang yang pernah disembuhkan. Ya. Jadi testimoni pengakuan mereka yang pernah kantor, misalnya orang pasang ring mau pasang diponis harus pasang ring, lalu kemudian mereka terapi seperti ini selama 1,5 bulan, kontrol lagi ke Penang waktu itu, ternyata penyumbatan dari tadinya di atas 80% itu dalam 1,5 bulan itu bisa turun di bawah 25%. Jadi ada kasus orang operasi CA, lalu setelah kemo itu pembengkakan jantung 20%. Tangan ngancing, kalau misalnya naik motor gas terus, ya udah gas terus, nggak bisa turun gasnya. Kalau kemudian ada terapi rokok ini, periksa lagi check up pembengkakan dan jantungnya itu sudah normal kembali, dan paru-parunya justru menjadi bersih, licin dan memudar. Itu kasusnya Bu Marta dari Magelang. Ya, jadi yang menarik biasanya teman-teman yang punya masalah itu ajak untuk sharing dengan teman saudara lain yang punya masalah yang sama. Misalnya kayak kasus Mium itu Mbak Ita mungkin nanti mau datang juga, istrinya Mas Nanang, itu Mium dengan diameter 16 cm. Itu sudah dijadwal operasi tapi akhirnya tidak jadi operasi karena keluar sendiri. Dan sekarang normal. Nanti dia cerita sendiri karena nanti mau datang. Lalu kasus lain kemarin ada yang CA di rahim
diameternya udah 9 cm. Itu sempat stres berat Mbak Esa dari Solo karena selain itu dia juga CA di payudara dan juga tiroid. Di jadwal operasi beberapa kali gagal karena tiroidnya tinggi. Tapi yang terjadi karena untuk konsumsi ini teh rempah, teh rokok ini dia tidak bisa, maka dia masukkan di kapsul. Jadi di kapsul lalu konsumsi, dibuat konsumsinya asik alkohol itu gila dia sambil suruh karena dia takut dengan mati. Saya bilang sudahlah, namanya mati, semua orang harus mati, maka waktu yang ada buatlah berharga, berkaryalah. Jadi dia membuat album lagu. Sebetulnya habis selesai album itu dia masih di jadwal operasi lain untuk sambil nunggu tiroidnya turun normal lagi. Lalu ternyata itu CA di rahimnya itu lepas sendiri keluar dengan diameter 9 cm. Langsung dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata bersih. Ya, itu Mbak Esa, grupnya Mas Panon. Vokalisnya Nafsi Gira. Vokalisnya Nafsi Gira. Itu kasus-kasus banyak. Kalau Romakadina kasus terakhir waktu itu yang saya tangani itu PSA-nya, jadi protein di prostat itu tinggi sampai 16. Jadi indikasinya ada tumor atau kanker di prostat. Tapi beliau tidak mau untuk operasi karena usia sudah sepuh, sudah di atas 80 tahun dan tidak ingin lalu setelah itu hidupnya menjadi beban untuk orang lain. Kalau itu memang cara jalan untuk pulang kampung, itu mau diterima, tetapi juga mencari alternatif. Lalu terapi pakai ini seminggu 2 kali, lalu biasanya mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore itu terapi. Lalu yang terjadi kalau Romakadina itu konsumsinya sehari 14 batang. Jadi pagi 6 batang, siang 4 batang, sore 4 batang, malam 4 batang, dan minum jamunya itu atau teh rokoknya itu 2 kali sehari. Tapi itu dipres seperti kalau buat kopi espresso itu. Yang terjadi dalam waktu 1 bulan itu PSA-nya turun dari 16 menjadi 3. Dan sekarang di 3 antara 3 ya, dengan usia sekarang 85 tahun dan paru-parunya bersih, kondisi badan juga perubahannya banyak sekali. Sampai sekarang masih konsumsi. Tremornya ya, kalau dulu kan tremor sekali Bapak kita serius. Tugas Ya. Jadi awal kami ciptakan pipa isi 2 batang itu untuk Romakadina. Romakadina merasa terganggu karena waktu untuk terapi untuk konsumsi pagi hari. Itu kan kalau 6 batang berturut-turut itu bisa sampai jam 10 pagi. Sementara tugas-tugas beliau banyak. Jadi kemudian kita buat pipa isi 2 sehingga hanya 3 kali konsumsinya dan waktu mempersingkat waktu lebih dari 1 jam. Gitu. Nah, kemudian kita gunakan ini sedikit penjelasan. Banyak kasus yang bisa dibantu dengan rokok ini, termasuk asam urat. Asam urat itu kita paling suka nerapi orang kalau sedang sakit. Dan asap ini adalah gas. Dia memiliki kecepatan nano, maka reaksinya begitu cepat. Terapi ini kita kembangkan, awalnya juga secara boleh dibilang juga secara kebetulan kita menemukan ini lalu kita kembangkan terapinya. Lalu teman-teman yang kita menjadi sahabat saudara semua itu juga dari terapi ini. Ya. Dan kami lebih menyebutnya terapi ini sebagai kerasulan asap, karena dengan asap ini kita merasul dan orang yang sakit kita terima untuk kita layani, kita terima sebagai Tuhan yang hadir di dalam hidup. Kalau kita melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, kita melayani Tuhan. Itu yang menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Amin.